Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita tetap pada mata pelajaran sejarah peradaban Islam. Hari ini kita akan membahas tentang nasab dan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak slide berikut ini. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab atau silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, nasab yang disepakati sejarawan dan ahli nasab. Urutan nasab beliau hingga pada Adnan. Yang kedua, silsilah yang masih diperselisihkan, yaitu urutan nasab beliau dari Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga, silsilah yang terdapat riwayat tidak sahih, yaitu urutan nasab beliau dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihi salam. Nasab yang disepakati sejarawan dan ahli nasab, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah nasab yang disepakati sejarawan dan ahli nasab. Selanjutnya, nasab yang diperselisihkan, para ulama diam dan tidak berkomentar, yaitu dari Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salamah bin Iwad bin Bus bin Qimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yatlof bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Diya bin Hamdan bin Sumbur bin Yasrib bin Yahsan bin Yalhan bin Arawi bin Aid bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Miqsar bin Nahis bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Itu adalah nasab yang diperselisihkan kebenarannya, atau banyak ulama diam dan tidak berkomentar. Selanjutnya, nasab yang terdapat riwayat tidak sahih, yaitu dari Nabi Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saru' bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lami bin Mushkilah bin Akhnuh bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anushah bin Syith bin Adam alaihi salam. Itu adalah nasab yang terdapat riwayat tidak sahih. Demikian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berpengaruh bagi masyarakat kota Makkah karena terkenal dengan keluarga yang kaya dan termasuk dalam keluarga yang mengurus kepentingan di Baitullah, yaitu Ka'bah. Di sini akan dijelaskan tentang nasab keluarga tersebut, yaitu dimulai dari 1. Hashim, 2. Abdul Muthalib, 3. Abdullah. Pertama yaitu Hashim. Hashim dikenal oleh masyarakat kota Mekah sebagai sosok yang hidup dalam kondisi baik dan mempunyai martabat yang tinggi. Hashim adalah penanggung jawab dalam penanganan air dan makanan Baitullah dalam perundingan pembagian kekuasaan antara Banu Abdi Manaf
dan Banu Abdiddar. Selain itu, Hashim adalah orang pertama yang mencanangkan program dua kali rihlah, yaitu Syita dan Soif, yaitu musim dingin dan musim panas, yang selanjutnya oleh Allah diabadikan dalam Quran Surat Quraisy ayat 2. Istri beliau adalah Salma binti Amru. Dari pernikahannya itu, Hashim dianugerahi 4 putra dan 5 putri. Salah satunya adalah Abdul Muthalib yang selanjutnya akan memimpin Bani Hashim. Yang kedua, Abdul Muthalib. Pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib, terdapat 2 momen besar yang terjadi, yaitu 1. Penggalian sumur Zam-Zam. 2. Penyerangan tentara Gajah Abraha. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Pada saat penggalian sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam yang letaknya sudah dijelaskan dalam petunjuk mimpi tersebut. Dalam penggalian sumur tersebut, Abdul Muthalib menemukan tinggalan suku Jurhum berupa pedang-pedang, baju zirah, 2 pangkal pelana dari emas. Temuan tersebut akhirnya dijadikan sebagai hiasan pintu Ka'bah. Selain itu, ketika penggalian sumur Zam-Zam, orang Quraisy turut memprotes Abdul Muthalib untuk diikutkan dalam proyek tersebut. Namun, hal tersebut ditolak oleh Abdul Muthalib. Akhirnya, perkara itu dibawa ke pengadilan seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Namun, Allah memberi jawaban berupa adanya isyarat hujan yang hanya menghujani Abdul Muthalib, sebagai jawaban bahwa tugas penggalian sumur tersebut memang hanya ditugaskan untuknya. Dari sini, akhirnya para Quraisy rela dan pasrah bahwa itu adalah tugas Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah penyerangan tentara Gajah Abraha. Peristiwa tersebut diawali dari Abraha yang iri terhadap Baitullah yang ramai dari orang haji. Akhirnya, ia membangun gereja mewah di kota San'a, yaitu negara Yaman pada saat ini, agar orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Seseorang dari Bani Kinanah mengendap-endap masuk ke gereja dan melumuri kiblat mereka dengan kotoran. Akibat kejadian itu, Abraha marah dan mengarahkan 60.000 pasukan untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Selain itu, ia juga membawa pasukan gajah, yaitu 9 ekor gajah. Namun, tatkala sampai pada Wadi Mahsyar atau Padang Mahsyar antara Muzdalifah dan Mina, gajah tersebut berhenti dan duduk tidak mau dikendalikan. Dari sini, akhirnya turunlah pertolongan Allah dengan mengirimkan burung ababil dan melempari mereka dengan batu tanah liat yang dibakar sehingga membinasakan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Dari kisah tersebut, akhirnya oleh Allah diabadikan dalam Quran Surat Al-Fil. Yang ketiga, yaitu Abdullah. Beliau adalah ayahanda Rasulullah SAW. Beliau adalah anak paling tampan dan disayangi Abdul Muthalib. Abdullah dulunya adalah anak yang akan dijadikan tumbal oleh Abdul Muthalib disebabkan nazarnya sendiri karena telah memiliki 10 orang putra. Namun hal itu dicegah oleh orang Quraisy dengan menyarankan untuk menghadirkan dukun untuk dilakukan undian anak panah. Melalui undian itu, akhirnya Abdullah selamat karena yang keluar dari undian anak panah tersebut adalah 10 ekor unta, dan itu diulangi selama 10 kali yang akhirnya kurban yang harus
ditunaikan oleh Abdul Muthalib, yaitu berjumlah 100 ekor unta. Abdullah menikah dengan Aminah dan tinggal di Makkah. Selanjutnya, ia diutus ayahnya ke Madinah, namun akhirnya ia meninggal pada usia 25 tahun karena sakit dan dimakamkan di Darun Nabilah. Ia meninggal sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian nasab dan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah penjelasan dari nasab dan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk semua santri, mari kita hafal nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.